Pendengar Anda masih setia bersama kami masih dalam sajian Dialog Cirebon pagi ini mengetengahkan topik optimalkan peran ibu dalam mitigasi bencana. Dan seperti yang Isma sampaikan sebelumnya, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231849329 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Anda juga bisa berkirim chatnya melalui aplikasi RRI Digital, dan juga untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana ya. Dan kali ini kami juga sudah tersambung dengan Pak Denny Rohman SSMPD. Beliau adalah Lurah Kasepuhan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lurah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Pak, ini kaitannya tentang adanya edukasi mengenai mitigasi kebencanaan yang diberikan dari BPBD kepada ibu-ibu di kesenian. Ini tanggapannya seperti apa nih Pak? Ya terima kasih. Memang kemarin pada tanggal 11 Juni 2024 hari Selasa, pihak BPBD Kota Cirebon melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana kepada ibu-ibu atau perempuan di RW 09 Kesunayan Selatan. Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik program atau kegiatan tersebut karena ada dua alasan yang pernah saya sampaikan. Yang pertama, secara geografis di RW 09 Kesunayan Selatan itu memang termasuk zona rawan bencana, khususnya banjir dan rob air pasang ya. Terus yang kedua, kaum perempuan itu termasuk yang rentan bencana, dan ketika ada bencana relatif tingkat kepanikannya lebih besar daripada kaum perempuan, kaum laki-laki misalnya, kan gitu. Maka karena tadi Pak Andi, Pak Kalak itu menyampaikan perempuan juga perlu bencana itu sifatnya tiba-tiba dan perlu ada pembinaan, perencanaan, ataupun simulasi, maka kepada kaum perempuan itu diharapkan dengan adanya mitigasi bencana sosialisasi seperti ini, diharapkan mereka akan lebih siap ketika suatu saat ada bencana gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, walaupun memang kita semua pasti berharap bencana itu nggak akan terjadi begitu ya Pak Lurah ya. Betul. Tapi sejauh ini Pak Lurah, ini kan tadi Pak Lurah sampaikan juga, mohon maaf kalau daerah ini memang jadi salah satu daerah yang menjadi mohon maaf sering terjadi bencana begitu. Tapi sejauh ini kesadaran mereka sendiri untuk mitigasi bencana seperti apa sih Pak? Misalnya sebelum adanya edukasi atau sosialisasi ini ya Pak ya? Karena daerah Kesunayan Selatan ini sudah bencana dan banjir ini sudah bagian dari kehidupan mereka yang bertahun-tahun. Secara alamiah sebagai manusia, insting dan nalurinya kan tetap bagaimana mereka bisa hidup dan bertahan ketika bencana itu datang dan hadir kan gitu. Maka secara alamiah mereka sendiri ya sudah melakukan upaya-upaya bagaimana menyelamatkan, bertahan ketika bencana itu datang. Hanya saja ketika ada proses sosialisasi mitigasi bencana oleh pihak BPBD, maka penyikapan itu akan lebih terpola dan tersistematis itu loh. Mana yang tidak dilakukan, mana yang perlu disampaikan dulu atau yang belakangan, sehingga lebih terpola ketika ada gitu. Baik, kalau kemarin tuh jadi yang penting selamat aja dulu begitu ya Pak ya, belum terarah, belum terukur, belum tertib begitu. Sekarang jadi dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mereka jadi lebih paham begitu ya Pak ya, langkah-langkah seharusnya seperti apa. Baik, kalau misalnya dilihat dari antusiasme ibu-ibunya sendiri, seperti apa nih Pak Lurah? Sangat antusias sekali ya, makanya selama kegiatan kemarin banyak gayung bersambut lah. Alhamdulillah. Sesi tanya jawab dibuka, mereka sudah menyampaikan dulu, sudah bertanya dulu, sudah ngomong dulu. Ini menunjukkan
sangat antusias, responsif mereka terhadap kegiatan dari BPBD ini. Baik, jadi merekanya juga luar biasa semangatnya begitu ya Pak ya. Tapi kalau menurut Pak Lurah sendiri, idealnya sosialisasi ini diberikan sekali atau nanti ke depannya akan seperti reguler begitu Pak, diberikan ada beberapa jeda waktunya begitu, atau seperti apa nih Pak Lurah? Ya, harapannya seperti itu, harus berkesinambungan. Karena yang namanya apa istilahnya simulasi apa namanya pembinaan terhadap atau sosialisasi terhadap mitigasi bencana itu memang ke depan itu tidak hanya materi di dalam ruangan, tetapi diharapkan ada simulasi gitu loh, sehingga punya gambaran konkret ketika ada bencana apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu ini gitu loh, dengan simulasi-simulasi ini. Karena kalau tidak hanya arahan teori saja, khawatir nanti setiap peserta itu punya daya tangkap yang beda-beda ketika ada bencana itu. Dan simulasi dan sosialisasi kemarin, Mbak, itu sebenarnya bagian dari program P2WKSS ya, program terpadu dalam peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera. Dan RW 09 di tahun ini adalah sebagai lokusnya pelaksanaan program P2WKSS. Dan titik tekannya bagaimana melakukan pemberdayaan perempuan. Dan BPBD karena menyangkut bencana, maka masuk dalam wilayah mitigasi bencana terhadap kaum perempuan. Itu seperti itu. Baik. Jadi artinya ini kegiatannya akan berkelanjutan ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini yang berikutnya juga nih Pak. Ini apakah ada masukan begitu dari para ibu-ibunya sendiri? Pak, ini boleh nggak kalau setiap bulan? Atau ada nggak nih Pak, setelah kemarin dilakukan sosialisasi, masukan dari para ibu-ibunya sendiri ke depannya seperti apa nih Pak? Kalau secara konkret sih tidak mengusulkan berapa bulan-bulannya atau berapa pastinya, tetapi ada harapan akan ada lagi dari sisi simulasi gitu ya, yang berkesinambungan itu terkait dengan bagaimana menerapkan mitigasi bencana dari sisi teknisnya itu seperti itu. Baik, jadi luar biasa ibu-ibunya sendiri ini antusias dan bersemangat ya Pak. Jadi pengen tahu banget ya mitigasi itu seperti apa dan biar gak lupa juga gitu ya Pak ya. Nah kalau tadi Bapak sampaikan bahwa masyarakat sebenarnya mendewasakan diri dengan keadaan karena memang letak wilayahnya yang rawan bencana. Sejauh ini apa yang kemudian Bapak sampaikan kepada masyarakat agar mereka nih bisa lebih berbuat sesuatu yang bisa melindungi mereka dari kebencanaan ini sebelum misalnya diadakan sosialisasi ini begitu Pak? Ya, saya sampaikan dalam sambutannya memang menjadi pilihan hidup ketika tinggal di wilayah Kesunaian Selatan yang notabene secara geografis itu ada di pinggir pantai, di pinggir sungai, dan secara geografis kontur tanahnya boleh dikatakan di bawah ketinggian air laut kan gitu. Kondisi ini ya kemudian yang menjadi sebuah risiko ketika tinggal di sana, ya bagaimana kita ya katakanlah bersahabatlah dengan bencana-bencana itu, bukan menjadi bagian hidup mereka yang harus dihadapi. Maka upaya yang paling ini ya jangan panik ketika ada bencana itu. Dan saya amati selama saya jadi lurah sini ya mereka sudah terbiasa menjalani kehidupan ketika ada rob 2 jam surut robnya, kehidupan tetap berjalan tuh. Gitu juga dengan ketika ada banjir dan sebagainya. Baik. Artinya memang secara nggak langsung mereka sudah belajar dari pengalaman begitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Tapi ini yang menarik tadi Pak Lurah sampaikan kita harus bersahabat dengan keadaan. Sejauh ini adakah kemudian masyarakat yang mohon maaf nih Pak, masih komplain, masih meminta ini itu, tanpa kemudian bisa bersahabat dengan keadaan yang ada begitu Pak? Kalau ada tuntutan, permintaan, dan harapan, saya kira itu wajar sebagai warga negara ya, sebagai masyarakat. Karena memang misalnya ada upaya yang bisa meminimalisir efek dari bencana ini, misalnya ada perbaikan drainase, selokan bencana, kemudian ada perbaikan tanggul,
kemudian ada pembersihan sampah di sungai, di muara, itu upaya-upaya memang harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat. Karena yang namanya infrastruktur, sarana prasarana kan itu kan ada berbatas usia ini ya, pemakaiannya rusak lagi, dijaga dirawat, ada masalah lagi, dan itu keinginannya berkesinambungan terus dilakukan upaya perbaikan, upaya bantuan dan sebagainya, termasuk dalam pengurukan revitalisasi sungai gitu loh, yang memicu adanya rob, memicu adanya banjir di sana. Itu, Pak. Baik, baik. Dan selanjutnya juga nih Pak, ini kan kalau dari BPBD-nya sendiri, kalau dari pihak Kelurahan Kesepuannya sendiri, ini apa kemudian stimulasi yang diberikan kepada masyarakat agar mereka nih tetap memahami dan juga mengerti betul tentang pentingnya mitigasi bencana ini, Pak? Ya, yang disampaikan di awal tadi, perlunya mitigasi bencana itu untuk membekali mereka agar dalam setiap bencana itu disikapinya tetap tenang, tapi harus aktif itu ya. Ya tentu bekerja sama dengan anggota keluarganya itu ya, tidak hanya ibunya gitu, mentang-mentang ibunya yang repot, yang nonton kan nggak begitu. Ya, guyup tak apa, gotong royong sebagainya. Sama-sama begitu ya Pak Lurah ya. Jadi nggak dibebankan sama salah satu anggota keluarga aja begitu ya Pak ya. Oke, baik. Yang paling sering terjadi, mohon maaf nih Pak, bencana di wilayah Kesenian sendiri apa sih Pak? Dua hal, rob sama banjir. Karena alam ya, konteks rob. Oke, baik. Itu kan sebenarnya fenomena air pasang ya, yang permukaan kan gitu, dan itu tidak datang pas ada pada masa hujan tiba. Jadi di saat itu biarpun cuacanya cerah, banjir suka menghampiri mereka karena air laut pasang itu loh. Tetapi kalau hujan itu kan biasanya ada luapan air sungai, luapan air laut yang lebih volumenya naik lebih tinggi sehingga menggenangi mereka itu. Oke, baik. Jadi mohon maaf, ini udah kayak jadi makanan sehari-hari mereka yang akhirnya terbiasa begitu ya Pak ya dengan keadaan seperti ini ya Pak? Betul, betul. Oke, baik. Dan kalau misalnya dilihat sendiri nih Pak, ini kaitan tentang simulasi mitigasi bencana. Tadi Bapak sampaikan juga tidak sepenuhnya dibebankan kepada para ibu. Nah, kalau tanggapan Bapak-bapaknya sendiri seperti apa nih Pak? Ketika kemarin ini lebih ditekankan kepada ibu-ibunya dulu begitu Pak? Betul. Tanggapan dari? Para bapak-bapaknya nih Pak. Ini kok bapak-bapaknya nggak diajak ibu-ibu dulu gitu? Ada nggak yang seperti itu Pak? Iya. Ya. Gimana nih Pak? Dalam program ini kan sebenarnya memang yang tadi saya sampaikan ini adalah program mendukung program terpadu P2 KSS yang ada di Kesunian Selatan itu. Jadi program ini ada program kota yang sekarang titik lokusnya berada di Kesunian Selatan. Karena ini program ini adalah peningkatan peranan wanita, pendidikan kesehatan dan sejahtera, maka ibu-ibu atau perempuan ini yang lebih menjadi ditekan dalam sosialisasi ini. Nah, berarti bapak-bapak tidak perlu dan tidak penting, tetapi ada porsi lain yang nanti mungkin bagiannya akan diberikan sosialisasi juga, cuma tidak masuk dalam program P2 WKSS ini. Oke, berarti memang nanti akan ada ya Pak ya, bukan berarti nanti ini khusus untuk ibu-ibu aja begitu ya Pak ya, nanti kedepannya bakal ada. Baik, yang terakhir nih Pak, ini mungkin secara umum begitu ya Pak ya, saran dan masukan khususnya kepada kami sebagai masyarakat begitu Pak, ini bagaimana kemudian kami bisa siap tanggap bencana begitu Pak. Gimana, bisa diulang? Iya, ini untuk semua begitu ya Pak ya, tanggapannya untuk semua masyarakat ini minta saran dan masukannya bagaimana kemudian kami agar siap menghadapi bencana begitu Pak. Ya, yang pertama dipahami kalau bencana itu bukan sesuatu yang memang Tuhan sedang menghukum kita gitu ya.
Tetapi kan sebenarnya ini antitesis dari pola kehidupan kita di masyarakat, di manusia itu yang mungkin tidak tertib aturan, tidak bersahabat dengan alam, sehingga alam ini kemudian melakukan sebuah perlawanan dalam tanda petik ya, karena ulah dari manusianya itu. Artinya begini, kita tidak buang sampah sembarangan ke sungai, ke laut, gitu ya. Kemudian juga kita tidak membatasi ataupun kita tidak membatasi resapan air dengan memelur, mempleset, mengaspal dan sebagainya, ya, sehingga airnya tidak meresap, kemudian tidak mempersempit atau memperdangkal aliran sungai dan sebagainya, sehingga air sungai ini bisa mengalir, air hujan ini tidak meluap akhirnya ketika ini Baik. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Lurah sudah bergabung dan berbincang kepada kami pagi ini. Sehat-sehat, makin sukses ya Pak. Mudah-mudahan nggak ada bencana lagi nih ya Pak ya. Doa kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar Pak Denny Rohman SSMPD Lurah Kesepuan Kecamatan Lemahungkuk mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian dialog Cirebon pagi ini. Terima kasih. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.